Halo, selamat pagi Pak Bobi. Selamat pagi di ND ya, Oke, kalau Rizwan di dan Afrika seluruh jam berapa nih Pak Bobi? di Ghana, Afrika ini pas jam 11 11 malam, 11 malam 10.55 ya. malam. Oke, ini perbedaannya cukup jauh ini ya dengan ND 8 ya. jam berarti ya. 8 jaman ya. Di Afrika seperti apa Ya, cuacanya nih Pak Bobi? ya namanya Afrika juga Mm-mm. panas. Cuman di sini paginya juga masih ada apa namanya masih mendung-mendung juga. Oke, masih Ada beda-beda mendung-mendung, tipis lah ya cuman sama kalau siang panas. di NTT ya. Ya nggak beda-beda jauh lah. Oke, Pak Bobi, kami cukup bangga ini ya. Pak Bobi mewakili Indonesia jadi pembicara begitu ya pada FGBMFI World Convention di Ghana, Afrika, Pak Bobi. Nah, bisa dijelaskan juga ini untuk pendengar Pos 1 juga terkait dengan FGBMFI World Convention ini Iya. kegiatan apa sih Pak Bobi? Ya, jadi bacanya memang karena bahasa Inggris, jadi Mm-mm. bacanya FGB MFI. Mm-mm. FGB MFI artinya Full Gospel Businessman Fellowship Oke. International. Kalau kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya ada bahasa Indonesia ini Mm-mm. disebut puisi, Persatuan Usahawan eh, Kristen, Mm-mm. Persatuan Usahawan Injil Sepenuh begitu loh. Oke. Nah, tapi di bahasa Inggrisnya FGB MFI, Full Gospel Businessman Fellowship International. Oke. Artinya Full Gospel itu karena ini adalah uh, asosiasi organisasi Mm-mm. para businessman, para pria-pria yang um, interdenominasi, jadi Kristen Katolik dari Oke. berbagai kalangan interdenominasi gereja, jadi tidak dari denominasi dan bukan gereja, kemudian dan juga ini internasional, jadi ini yang kita lakukan ini adalah World Convention di mana seluruh dari seluruh dunia berkumpul di Ghana. Oke. Dan ini di Ghana gitu. Oke, dan pesertanya ada berapa negara nih yang ikut dalam kegiatan tersebut, Pak Bobi? Kemarin confirmnya ada lebih dari 70-an 70 negara. Jadi dan yang paling banyak memang dari Afrika ya. Negara-negara di Afrika luar biasa banyak. Di sini ya mereka banyak sekali yang sudah yang bergabung dari negara-negara Afrika. Kemudian ada 5 benua semua datang. Jadi ada Afrika, ada Australia, kemudian dari Amerika, dari Eropa, dan juga dari Asia. Oke, Nah, dari Asia itu ada dari Filipina, Malaysia, Asia Pasifiknya, dan dari Indonesia kita ada 7 delegasi yang hadir di sini. Ada 7 delegasi ya, dan kegiatannya ini sejak kapan sudah dimulai Pak Bobi? Acaranya memang mulai tanggal 12. Tanggal 12, 13, 14, 15 ya. Di mana setiap hari itu ada session-sessionnya, ada bidang-bidangnya, ada untuk ladies, ada yang juga untuk youth forum. Nah, besok itu saya ada kesempatan bicara di youth forum. Oke. Tapi kemarin kita juga ada kesempatan di namanya session Asia Morning ya. Jadi itu dari Asia mewakili itu memberikan testimoninya. Jadi juga sharing di situ. Jadi setiap benua itu dikasih kesempatan untuk memberikan sharing begitu. Oke. Pak Bobi sudah ya menyampaikan sharingnya ya? Ya, kemarin waktu di Asia Morning saya ada berikan testimoni, kemudian nanti besok baru jadi salah satu pembicara untuk besok di Youth Forum. Oke. Testimoni apa kemarin Pak Bobi yang disampaikan? Ya, sebenarnya kan ini adalah organisasi para pengusaha
Kristen, Katolik, ya, Protestan, Ya. interdenominasi, di mana di dalam asosiasi organisasi ini sebenarnya tempat kita berkumpul kalau secara namanya businessman ya pasti kan bertukar Informasi ya. informasi, punya link bisnis dan lain-lain. Tapi karena ini adalah ada full gospelnya atau ada pelayanannya, Oke. ya, ministrinya. Nah, maka di dalam setiap menyadari bahwa semua ini kita oleh berkat Tuhan, dan ini kesempatan sebenarnya setiap pengusaha juga memberikan kesaksiannya, testimoni bagaimana mengalami Tuhan melalui keluarganya, melalui bisnisnya, usahanya, sehingga memberikan kekuatan dan memberikan jadi berkat bagi Oke. orang lain. Jadi kekuatannya memang di ini, Mas Rizwan, adalah di testimoninya. Oke. Jadi ada sharing-sharing soal kisah-kisah yang memotivasi juga begitu ya? Betul, betul. Selain juga ada session bisnisnya, ya. Jadi di setiap bidang ada session bisnisnya, digital, IT, semua ada dibagi bidang itu untuk mengequip, ya. Tapi juga punya ciri khas, makanya tadi saya bilang ada dibagi beberapa session dari setiap benua. Mereka memberikan kesaksian bagaimana mengalami Tuhan di dalam kehidupannya juga, gitulah, dan bisnisnya. Oke. Nah, untuk Youth Forum yang besok Pak Bobi jadi salah satu pembicaranya nanti, ini hal-hal apa saja yang sudah disiapkan untuk disampaikan di forum tersebut, Pak Bobi? Iya, memang temanya adalah pemuda, kalau bahasa Indonesianya berarti pemuda yang ada di marketplace gitu ya, yang dimana anak-anak muda yang masuk ke dalam dunia usaha marketplace. Nah, ini penting bagaimana mempersiapkan anak-anak muda ini, mereka masuk menjadi entrepreneur, pengusaha, profesional. Nah, di dalam dunia usaha itu kan marketplace ini kan banyak mereka kemudian bergabung. Kita tahu bahwa ada waktu dia masuk ke dunia ini kan, dunia ini sangat bebas, banyak yang kemudian ya ada dengan cara-cara yang tidak berintegritas dan lain-lain, dan kemudian ada hasilnya akan berakibat buruk bagi mereka, gitu kira-kira. Nah, sebenarnya dengan ini memberikan motivasi juga bagaimana pemuda itu waktu mereka masuk dipersiapkan Tuhan untuk masuk di dunia marketplace ini jadi berkat. Jadi mereka harus melihat contoh teladan, ya, kemudian diberikan arahan, karena banyak anak-anak muda mereka mungkin berapi-api di dalam pelayanan pada saat muda dan lain-lain, tapi begitu mereka masuk ke dalam dunia kerja itu banyak tantangan-tantangan yang dia menemukan sebenarnya realita hidup yang harus dia hadapi, kira-kira begitu. Betul. Oke, jadi semacam bekal lah ya untuk mereka nanti ketika menghadapi dunia nyata itu harus seperti apa, agar tetap ada di jalur yang benar, begitu Pak Bobi ya? Ya, betul. Dan juga memang kemudian organisasi ini kan ada chapter-chapter yang menjadi komunitasnya, di mana setiap minggu ada pertemuan di daerah-daerah, di setiap daerah. Kita di NTT ada 40-an chapter, termasuk di ND kita ada juga chapter di ND, di Kupang, di setiap kota kabupaten rata-rata sudah ada itu. Oke. Dari sebagai mewakili juga sebagai wakil dari Indonesia begitu Pak Bobi, ada cerita-cerita tentang Indonesia, tentang NTT tidak yang Pak Bobi bawa ke sana? Oh, tentu dong. Itu jadi satu bagian, tentu mempromosikan NTT dong. Jadi dalam testimoni saya pasti saya memperkenalkan NTT, ya, dan juga ya karena kita tahu bahwa Indonesia belum terlalu dikenal secara ininya, tapi kalau Bali kenal gitu ya. Tetapi kalau di FGB MFI sendiri, Indonesia ini termasuk yang memiliki chapter yang terbanyak, karena kita cukup banyak Indonesia, gitu. Oke, baik. Dan nanti nih Pak Bobi sepulangnya dari kegiatan tersebut nih sampai Indonesia, ada tidak hal-hal yang akan di-share juga nih untuk di Indonesia? Ya tentu banyak diperkaya dengan
ada World Convention ini, saya pasti pulangnya akan membagikan kepada teman-teman Full Gospel juga yang di daerah, begitu Mas Rizwan. Jadi nanti mungkin Jadi ada chapter-chapter yang dibuat sebuah pertemuan begitu ya? ya, itu rutin setiap minggu. Setiap minggu itu ada di Kupang dan di. Nah kebetulan saya pulangnya juga nanti ikut jalan darat. Saya nggak langsung pulang lewat pesawat dari Accra. Accra ini kan ibu kotanya Ghana. Saya lanjut ke beberapa negara-negara kecil. Yang melewati ada satu Togo, kemudian Benin, dan juga kemudian masuk ke Lagos, Nigeria. Di Lagos itu ada salah satu gereja terbesar di dunia, ya besarnya 3 km persegi. Nah, saya baliknya nanti dari Lagos tanggal 19. Berarti jalan daratnya ke Lagos dulu nanti ya, baru balik ke Indonesia ya? Betul. Sambil kita lihat-lihat ada potensi apa yang bisa kita kerjasamakan atau ada peluang apa gitu ya. Nah, salah satu di Ghana ini sebenarnya saya mau lihat adalah tentang coklat, kakaonya. Karena Ghana ini termasuk nomor 2 di dunia untuk penghasil kakao setelah Pantai Gading, Ivory Coast. Jadi di sini coklatnya bagus dan juga banyak, dan ya mereka ekspor biji kakao terbesar kedua di dunia. Kemudian mereka juga punya produksi coklat, tetapi coklatnya rata-rata belum yang produksi premiumnya bukan di sini. Jadi yang premium yang dibuat di Eropa, tapi biji kakaonya dari sini. Nah, saya pikir itu perlu kita pelajari juga, seperti yang kita buat di Kupang, di NTT, Gaura gitu. Dan ada juga tidak potensi-potensi lain yang Pak Bobby lihat ini bisa nih kalau kerjasama dengan NTT begitu, dengan bisnismen yang ada di kegiatan tersebut, Pak Bobby? Ya sebenarnya begitu. Jadi kita kalau datang ke daerah seperti ini tentu kita mempelajari apa opportunity yang bisa ya masuk di sini. Kita compare harga bean-nya, kakaonya atau komoditinya, dan kita lihat kebutuhan. Jadi ini kan kita melihat langsung kira-kira kondisi negara ini seperti apa. Karena contoh ya di Ghana ini juga cukup besar jumlah penduduknya itu puluhan juta ya kalau nggak salah. Dan kalau kita total Ghana, kemudian Togo, Benin kecil-kecil, tapi kalau Nigeria itu salah satu yang besar juga. Ya. Kalau di total itu 300 jutaan juga. Kalau di total. Jadi hampir sama kayak Indonesia. Hampir sama kayak kita keliling Indonesia. Jadi banyak sekali juga nih potensi-potensi yang harusnya bisa ini ya dikerjasamakan begitu ya. Betul. Baik. Pak Bobby, terima kasih waktunya sudah mau berbagi informasinya dengan RRI pagi ini. Semoga sukses dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Ghana dan membawa hasil-hasil yang bagus begitu Pak Bobby ya. Thank you Rizwan. Thank you. Salam juga buat semua para pemirsa pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Salam kebangkitan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Salam kebangkitan ekonomi NTT. Selamat pagi Pak Bobby. Ya, salam dari Ghana, Afrika. God bless you, Tuhan memberkati. God bless you. Pendengar, demikian wawancara kami bersama dengan Ketua Umum Kadin NTT langsung dari Ghana, Afrika ya, terkait dengan kegiatan FGB MFI World Convention di Afrika tadi ya, yang diwakili oleh Ketua Umum Kadin NTT Bobby Lianto dan beberapa bisnismen lainnya. Ini pertemuan seluruh dunia begitu ya, dan Indonesia juga hadir di sana dan menjadi salah satu pembicara yang akan ikut berbicara dalam kegiatan tersebut. Pendengar, kami masih juga akan hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda di Forata pagi ini. Masih ada 2 topik wawancara lagi yang akan kami hadirkan di Lintas ND Pagi. Saya ajak juga ya Anda bisa ikut bergabung, menyampaikan informasi-informasi, komentar-komentar, tanggapan-tanggapan Anda
Selain informasi-informasi cuaca, informasi lalu lintas, atau ada peristiwa-peristiwa penting lainnya terkait dengan pelayanan publik, ada berita kehilangan, ataupun Anda ingin menanggapi topik-topik wawancara yang kami hadirkan di Florata pagi ini, ya silakan. Anda bisa langsung ke line telepon 0821 4451 1957 atau Anda bisa melalui line WhatsApp ya di 0821 3878 8786 pendengar. Masih ada dua topik wawancara yang nanti akan kami hadirkan juga untuk Anda pagi ini, yaitu terkait dengan penduduk miskin ekstrim di Manggarai Barat nih yang meningkat. Informasinya nanti kita akan perbincangkan bersama Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat ya. Juga tentang kick off Eltari Memorial Cup ke-32 yang direncanakan pada 10 Agustus 2023 di Rote ya. Nanti kita akan berbicara dengan Ketua Asprof PSSI NTT Chris Boik. Nah, Anda silakan ya ikut memberikan tanggapan Anda, komentar Anda terkait dengan topik-topik yang sudah saya informasikan tadi ya. Ada topik tentang ETMC nih ya, Eltari Memorial Cup. Nah, apa harapan Anda terkait dengan ETMC?